Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Takmir Masjid Al-Aman, yang kami hormati sesepuh bini sepuh, para alim ulama. Mungkin di sini ada beberapa teman sejawat dan seluruh jamaah subuh Masjid Al-Aman yang kami hormati. Pertama dan utama, mari kita senantiasa bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Allah sudah memberikan kepada kita rahmat, sehingga dengan rahmat itu Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan kaki kita untuk datang ke masjid ini. Sami sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita ke masjid ini, Allah akan angkat derajat kita dan Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita. Teringat suatu kisah Bapak Ibu, ada salah satu sahabat. Sahabat ini buta, yang beliau ini ingin pindah rumah. Tadinya rumahnya itu jaraknya 1 mil dari Masjid Nabawi. 1 mil niku pinten Bapak Ibu? Berapa kilo? 1,3 sampai 1,6 kilo. Beliau ingin sekali pindah rumah Bapak Ibu. Biar apa? Biar bisa sholat jamaah di Masjid Nabawi. Ketika itu Bapak Ibu, Rasulullah mendengar bahwa sahabat itu akan pindah rumah. Kemudian ditanya oleh Rasulullah, kenapa kamu ingin pindah rumah? Agar saya bisa selalu sholat bersamamu ya Rasul. Kinten-kinten Rasulullah menyetujui atau tidak Bapak Ibu? Ternyata Rasulullah nggak usah pindah rumah kalau cuma ingin dekat masjid untuk bisa sholat jamaah. Ketahuilah, ketika langkahmu dari rumah menuju masjid, langkah kakimu satu menaikkan derajat, langkah kaki yang lain menghapuskan dosa. Padahal sahabat ini orang yang buta. Akhirnya apa Bapak Ibu yang dilakukan oleh sahabat ini? Sahabat ini namanya Abdullah bin Umi Maktum. Akhirnya beliau cari tali dari masjid ke rumahnya, dipasang tali. Tadi jaraknya berapa? 1 mil. Karena apa? Seringkali beliau tidak ada yang menuntun ke masjid, sehingga ketika talinya dari rumah ke masjid, sudah tinggal pegang talinya sampai ke masjid. Masya Allah. Yang kedua Bapak Ibu berbahagia, mari kita senantiasa berdoa semoga salawat dan salam dihaturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tercurah pula kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Dengan satu harapan Bapak Ibu, mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah untuk bisa melaksanakan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Bapak Ibu saudara berbahagia, pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar Bapak Ibu terkait dengan bagaimana
konsep pola tidur Rasulullah SAW. Kenapa ini kita bahas? Di dalam Al-Quran itu juga membahas terkait dengan tidur, Bapak Ibu. Dan tidak mungkin Al-Quran itu membahas sesuatu yang remeh. Ya ayyuhal muzammil, orang-orang yang berselimut, yang sedang tidur. Ketika di dalam Al-Quran dibahas, berarti tidak sesuatu yang remeh-temeh, sesuatu yang luar biasa. Sebelum kita masuk ke materi, Bapak Ibu, ada sahabat yang tanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, besok apakah penduduk surga itu tidur? Pripun kinten-kinten jawabnya Bapak Ibu? Penduduk Rasulullah besok tidur napa mboten? Mboten Pak nggih? Soalnya pripun Pak? Kemudian Rasulullah menjawab, enggak ada penduduk surga kok tidur niku mboten-mboten Pak. Terus sahabat tadi tanya lagi, ya Rasulullah, terus bagaimana ketika penduduk surga itu capek? Apakah dia enggak istirahat tidur? Makanya kemudian Bapak Ibu, turunlah ayat ini Bapak Ibu. Turunlah surat Fatir ayat 35. Pertanyaan-pertanyaan dari para sahabat tadi ini menjadi asbabul nuzulnya ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina ahallana daral muqamati min fadli. Yang dengan karunia-Nya Allah kami ditempatkan di tempat yang kekal, yaitu surga. Penduduk surga itu la yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lughub. Penduduk surga itu tidak merasa lelah, juga tidak merasa lesu. Sehingga Bapak Ibu, ketika kula panjenengan masih merasa kesel, lelah, lesu, napa meleh Bu? Lunglai, napa meleh? Galau. Nah, itu masih di dunia masih. Begitu juga dengan tidur. Ketika kita kok masih bisa tidur, berarti kita masih di dunia. Karena besok penduduk surga tidak ada yang tidur. Bapak Ibu saudara berbahagia, saya katakan tadi, ketika Al-Quran membahas tidur, berarti ini urusan yang penting, urusan yang serius, bukan hal yang sepele. Apapun yang ditulis dalam Al-Quran itu adalah sesuatu yang penting. Tidak ada dalam Al-Quran kok membahas sesuatu yang nggak penting. Penting semua. Nah, Bapak Ibu saudara bahagia, dan tidak ada manusia yang hidupnya paling produktif dan usianya yang paling diberkahi Allah kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita. Dan ketika kita membaca sirah-sirah Nabi itu, salah satu yang membuat Rasulullah begitu produktif dalam hidupnya adalah, salah satunya rahasianya ada konsep tidurnya Rasulullah. Bapak Ibu, biasanya kita tidur berapa kali dalam sehari Bu? Pak? 2 kali Pak nggih? Kapan itu Pak? Siang hari dan malam hari. Kita kalau Rasulullah tidurnya berapa kali nih sehari semalam? Bapak Ibu, Rasulullah itu tidurnya dalam sehari semalam 3 waktu. 3 waktu.
Satu, setelah Isya beliau langsung tidur Bapak Ibu. Terus boleh enggak kita begadang? Kita boleh begadang dalam 3 hal. Satu, dalam menuntut ilmu. Kalau wonten pengawasan teng mriki misalnya habis Isya, boleh begadang. Yang kedua, ketika kita sedang berdakwah, boleh. Yang ketiga, ketika suami istri berbincang-bincang. Bapak kali ibu ngobrol-ngobrol ngantos tengah malam, nggak apa-apa Pak. Apalagi kemudian membicarakan hal-hal yang penting dalam keluarga. Pak, ini anak kedua kita ini mau disekolahkan di mana ya? Mau dipondokkan di mana ya? Ini kalau pondok A, ini kelebihannya ini, kekurangannya ini. Pondok B, kelebihannya ini, kekurangannya ini. Pondok C, kelebihannya ini, kekurangannya ini. Boleh Pak. Dengan mau bergadang sampai malam boleh Bu. Atau mau kira-kira anak kita mau kita nikahkan sama siapa nih Pak? Boleh. Selain dari 3 itu nggak boleh Pak. Apalagi cuma nunggu kayu. Nunggu kayu ngertos nggih Pak? Ngeten? Ditunggu lagi. Lagi. Apa Bu? Pak? Catur. Catur itu kinten-kinten cukup 5 menit apa setengah jam Pak? Setengah jam nggih. Mungkin nek pun kalah pisan, pisan meneh. Nek pun bedu, penentuan. Habis waktunya untuk hal-hal yang tidak manfaat. Nah, ini. Jadi Rasulullah SAW tidurnya 1 setelah Isya. Beliau langsung tidur Pak. Tetapi ketika Rasulullah SAW setelah Isya langsung tidur, tengah malam sudah bangun beliau Bu. Tengah malam itu kira-kira jam berapa? Tengah malam? Tengah-tengahnya malam jam itu? Ya 00 niku nggih. Waktu kedua Rasulullah tidur adalah justru mau menjelang subuh Pak. Karena tengah malam sudah bangun. Namun ini tidak selalu dilakukan menjelang subuh ini. Kalau kita pripun Pak? Tadi Rasulullah habis Isya tidur, kita bangun, okay? Rasulullah bangun, kita tidur. Mau menjelang subuh Rasulullah tidur, tapi sebentar. Nah ini bedanya Rasulullah dengan kita. Kalau Rasulullah tuh tidurnya sedikit, kita sedikit-sedikit tidur. Waktu yang ketiga Bapak Ibu adalah siang hari, yang disebut dengan Qalilullah. Qalilullah itu kapan? Rasulullah pernah melakukan sebelum duhur, pernah juga setelah duhur. Nah, ini ada adik-adik, ini pondok ya Dik? Kalau siang tidur nggak Dik? Kadang-kadang tidur, kadang-kadang enggak ya. Saya pernah ke Jepang, di Tokyo itu ada salah satu sekolah kayak di sini sekolah SD nih. Itu luar biasa Pak. Mereka jam 6 sudah masuk. Padahal waktu itu subuhnya 5.46 Pak. Jam 6 sudah masuk sekolah. Tetapi begitu jam 11 di kelas itu semuanya tidur Pak, termasuk gurunya. Dan betul-betul dipersiapkan. Karena apa? Di situ wonten kasure. Jam 11 sampai jam 1 mereka tidur semua. Ketika kita tanya, sudah berapa lama menggunakan metode seperti ini? Sudah 10 tahun. Kenapa kok menggunakan metode ini? Mereka menjawab, ternyata hasil risetnya ketika siang hari tidur istirahat, merefresh otak lagi. Luar biasa.
Kadang-kadang sunnah-sunnah itu malah justru yang menjalankan orang-orang yang tidak tahu sunnah, Pak. Nah, kita yang sudah tahu sunnah, ya monggo. Tidak ada satu sunnah pun yang mencelakakan. Pasti itu bermanfaat untuk kita. Nah, ini. Baik, Bapak Ibu saudara berbahagia. Kita akan masuk pada pola tidurnya Rasulullah. Yang pertama, Bapak Ibu, Rasulullah itu selalu berwudu dulu sebelum tidur. Dulu waktu pertemuan pertama saya ngisi di sini, saya ngisi terkait dengan wudu nih, Bapak Ibu. Masih ada ingat, Bu? Saya wonten sing kelingan mboten? Saya ngisi dulu pertama terkait dengan bagaimana wudu dilihat dari sisi syariat dan ilmu kedokteran. Saya wonten sing kelingan mboten, Pak? Oh, sudah lupa semua nggih. Ketika membasuh wajah, matanya dibuka napa ditutup, Bu? Oh, buka nggih. Wah, berarti saya kelingan nih, Pak. Seger, Pak. Mun di pernah. Oh, perih ya, pertama perih. Tapi lama-lama enak tuh, nggih. Mungkin ningali arto tambah jelas nih, Pak. Dan ini nggih, apa? Rahasia, Pak nggih. Jangan bilang-bilang, Pak nggih. Kalau beleet enggak usah ke dokter dulu, Pak. Coba wudu ketika membasuh wajah, matanya dibuka. Nah, niku insyaallah sembuh niku, Pak. Tapi kalau enggak sembuh ya baru ke dokter nggih. Bapak Ibu, ketika kita berwudu dulu sebelum tidur, itu tidur kita dalam keadaan bersih. Kemarin kita sampaikan bagaimana maqasidul wudu itu menggugurkan dosa-dosa yang ada pada anggota tubuh yang terbasuh dengan air wudu. Bapak Ibu, ini hadisnya luar biasa. Man bata tahiran, barang siapa yang tidur dalam keadaan bersuci, bata fi syi'arihi malakun, maka dia akan tidur bersamanya malaikat. Pripun, Bu? Nyari kalah malaikat seneng napa wedi? Nek malaikat pencabut nyawa nggih wedi, Bu nggih. Ini ada satu malaikat yang tidur bersama kita ketika kita tidur dalam keadaan bersuci. Falam yastaikid illa qalal malak, dan dia tidak akan bangun dari tidur kecuali malaikat itu mendoakan. Doa malaikat apa? Allahumma ghfir li ibadika fulan fa innahu bata tahiran. Ya Allah, ampunilah hambamu ini ya Allah, karena dia tidur dalam keadaan bersuci. Insyaallah. Ini yang mendoakan mboten bain-bain ini, malaikat. Ini sudah kita biasakan apa dereng nih, Pak? Wong dalu nyari wudurin apa mboten niki, Pak? Monggo Bapak Ibu kita biasakan ketika kita mau nyari wudu rumiyin. Dari sisi kedokterannya nopo Bapak Ibu? Dari sisi kedokterannya tadi, ketika nyuwun sewu kita kok nyari kok wudu rumiyin, berarti kita tidur dalam keadaan bersih. Ini yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, mengibas-ibaskan tempat tidur. Pun biasa dilampahi nih Bapak Ibu. Kalau orang dulu sering nih Pak,
Sebelum tidur di napa? Tebai nggih. Nggih. Nah, tebai ini ngagem napa? Biasa nih, Pak. Oh, sapu lidi nggih. Nggih. Coba nanti kita lihat. Rasulullah mengibas-ibaskan tempat tidur tuh ngagem sapu lidi napa mboten, Pak? Ini hadisnya Bapak Ibu. Idza jaa ahadukum ila firasihi, jika salah seorang di antara kamu mendatangi tempat tidurnya, falyakhudh, maka ambillah dahilata izari, potongan kain, Pak. Fal yanfuz, dan hendaknya dengan potongan kain itu kemudian mengibas-ibaskan tempat tidurnya. Pripun Pak? Ngagem sapu lidi napa mboten iki Pak? Rasulullah ketika mau nyare mengibas-ibaskan tempat tidurnya dengan ngambil sepotong kain. Nek sakniki napa Pak? Ngageme napa Pak? Oh, sarung. Nah, niki Bapak-bapak, sarung yang kita pakai niki dipakai untuk sholat sama tidur napa nggih sholat tok niki Pak? Sholat tok nggih Pak? Wah, sip nih. Ibu-ibu niku rukuke diagem nyucine pinten dinten pisan, Bu? Mau napa kondangan pagi malam aja pakaiannya beda nggih, pagi sama malam Bu. Kondangan di dua tempat pakaiannya beda. Tapi nek salat beberapa hari sama. Kalau aromanya belum berbeda, dereng ganti. Insyaallah. Ini kadang-kadang dosa-dosa kecil yang kita lakukan seperti itu. Kita mau napa? Menghadap Allah pakaiannya sembarangan. Bahkan ini sebentar lagi kan ada pemilu-pemilu gitu. Pakai kaos tulisannya pilih nomor 2. Insyaallah. Tapi kalau pergi ke kelurahan aja pakai baju yang bagus. Insyaallah. Kembali ke sini Bapak Ibu. Tadi ketika mau ke tempat tidurnya kata Rasulullah, ambil sepotong kain kemudian diibas-ibaskan. Yang sering lupa Bapak Ibu, hadis selanjutnya ini. Fal yusammillah, sambil membaca bismillah. Ketika mau ngibaske ngagem sapu wau, kalau bismillah mboten Pak? Oh, ini yang sering lupa. Yang penting diibas-ibaskan dok. Tapi lupa kita sambil membaca bismillah. Fa innahu la ya'lamu ma khalafahu ba'dah. Karena apa kata Rasulullah? Karena ia tidak tahu apa yang terjadi sepeninggalnya tadi. Bapak Ibu, nyun sewu, dari sisi kedokterannya apa ini hikmahnya? Kira-kira tempat tidur kita ini banyak debunya teman-teman? Banyak ya? Cuma kita tidak lihat. Ketika kita mengibas-ibaskan tempat tidur kita, minimal tuh debu-debu yang menempel di kasur kita itu hilang. Bapak Ibu nyun sewu, ada yang punya asma atau anggota keluarganya yang kena asma? Asma itu salah satu pemicunya adalah debu. Bapak Ibu nyun sewu, banyak sekali yang terjadi. Pak, ini justru sering kumatnya ketika mau tidur. Saya bilang, nek badai nyari ngibas-ngibas di tempat tidur enggak? Oh enggak Pak. Nah, coba dikibas-kibas kiriin. Jadi Masya Allah Bapak Ibu, ini
ketika Rasulullah SAW menyampaikan seperti ini bukan tidak ada maksudnya. Ada maksudnya, Bapak Ibu. Cuma tadi yang perlu kita perhatikan, mungkin yang sudah biasa kita lakukan, pakai tadi apa? Sapu lidi, nggih. Nah, sekarang dirubah dengan kain. Yang kedua, membaca sambil membaca bismillah. Ini yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu, membaca doa sebelum tidur. Bapak Ibu saudara bahagia, tidur niku sing penting suwi napa sing penting nyenyak, Pak? Yang kita cari kuantitas tidur apa kualitas tidur? Kualitas. Nyari niku mboten kudu suwi, tapi mungkin 10 menit, 15 menit tidur tuh bangun tuh fresh. Nggih mboten, Pak? Kualitas tidur itu salah satunya tercipta karena hati kita itu tenang, Pak. Jiwa kita tenang. Nah, bagaimana biar jiwa kita tenang? Ya ndongorin. Orang yang berdoa sama orang yang tidak berdoa niku tenang pundi? Panjenengan naik pesawat ndak berdoa sama naik pesawat sambil berdoa niku kinten-kinten tenang pundi, Pak? Tenang yang berdoa. Doa ini membawa ketenangan, Bapak Ibu. Orang yang berdoa sama orang yang tidak berdoa niku sifatnya aja udah beda. Bahkan sampai ada hadis yang keras. Ketika orang tidak mau berdoa, Allah itu marah, murka. Sampai tidur pun Bapak Ibu ketika kita mau nyari ndonga rumiyin. Biar apa? Biar jiwa kita tenang. Ketika jiwa kita tenang, akhirnya apa? Tidurnya berkualitas. Banyak orang yang tidur tapi tidak berkualitas. Nah, Bapak Ibu saudara bahagia, nah nih hadisnya apa? Ini, Pak. Apa doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sebelum kita nyari ini kok napa mawon? Satu, Bapak Ibu, hadisnya ini, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firasyi kullalailatin. Ini Bapak Ibu perlu diperhatikan nggih. Ini hadis ini berlaku untuk ketika tidurnya malam. Bukan yang tidur siang qalilullah tadi. Bukan yang tidur yang tadi mau menjelang subuh tadi, mboten. Tapi yang ba'da isya. Jama'a kaffaihi, menggabungkan dua tangannya. Tsumma nafatha fihima, kemudian meniupkan kepada kedua tangannya. Digabungkan, kemudian ditiupkan. Kemudian faqara'a fihima, dibacakan kedua tangan itu qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Sudah dilakukan Bapak Ibu? Sampun? Kadang-kadang caranya pun bener napa dereng niki? Biasanya ngeten terus ngocorin baru ndamu. Ngeten nggih? Padahal ini menurut hadis ini justru kedua tangan didekatkan dulu, kemudian ditiup dulu, baru membaca qul huwallahu ahad, falak, an-nas. Kemudian summa yamsahu bihima, kemudian mengusap dengan kedua tangan tadi mastato'a min jasadih, apa yang bisa dijangkau dalam tubuhnya. Tadi sudah membaca itu dari kul tadi, terus diusap ke tubuhnya yang bisa dijangkau, Pak. Yang bisa dijangkau. Wah, mboten usah ngeten-ngeten, semua yang bisa dijangkau aja. Kemudian
Baida'u bihima ala ra'sihi. Dimulai dari mana? Dimulai dari kepalanya, Pak. Yang dibasuh pertama kepalanya tadi, setelah tadi mendekatkan dua tangan, kemudian ditiup, membaca 3 qul itu, kemudian diusap badannya mulai dari kepala. Kepala niku pundi sih, Pak? Kepala niku pundi? Kepala itu sesuatu yang ditumbuhi oleh rambut. Berarti dari depan sampai belakang. Kemudian wa wajhi, dan wajahnya. Kepala baru wajah. Kemudian wa ma aqbala min jasadi, dan sesuatu yang bisa dijangkau dalam tubuhnya. Yaf'alu dzalika tsalatsa marrah, dan diulang hal itu sampai 3 kali. Monggo nanti kita monggo coba kita praktekkan, Pak. 2 tangan, kemudian kita tiupkan. Baca 3 qul tadi, qul huwallahu ahad, falak, anas, kemudian diusap mulai dari kepala. Kemudian wajah. Kemudian tubuh yang bisa dijangkau. Diulang 3 kali. Apalagi yang diajarkan oleh Rasulullah? Idza awaita ila firashika, apabila kamu mau mendatangi tempat tidurmu, faqra ayatal kursi, maka bacalah ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum hatta tahtimal ayat, sampai akhir ayat. Fa innaka la yazala alaika minallahi hafidhan. Ketika kita kok membaca ayat kursi dulu sebelum tidur, maka ada penjaga dari Allah untuk kita, Pak. Kita dijaga oleh Allah di malam itu dengan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidur kok dijogo niku nyaman mboten, Pak? Kita tidur di suatu rumah sendirian tapi ada penjaganya, satpam di luar, itu aja tenang kok. Apalagi ini yang jaga Allah. La yakrabannaka syaitanun hatta tusbih. Nah, ini yang penting, Pak. Ketika kita membaca ayat kursi tadi, Allah akan menjauhkan kita dari syaitan sampai apa? Sampai subuh. Kalau ada orang subuh kok nggak bangun, jangan-jangan memang ini Bapak Ibu tadi bacaan apa tadi? 3 qul, kemudian ayat kursi. Apalagi Bapak Ibu? Ini ada satu hadis dari Bukhari Muslim, ayatani min akhir suratil Baqarah, membaca 2 ayat dari akhir surat Baqarah. Jadi fi lailatin kafatahu, kalau kita membaca 2 ayat dari akhir surat Baqarah itu sudah cukup, kata Rasulullah. Akhir surat Baqarah itu nanti bisa dibuka dari 285 dan 286, Bapak Ibu. Monggo. Kita sudah mendapatkan minimal 3 ini, baru kita baca doa mau tidur. Bismillahirrahmanirrahim, ahya wa amut. Baru kemudian tidur. Tadi ketika kita sudah membaca itu, Bapak Ibu, jiwa kita tenang. Tadi ketika jiwa tenang, membuat tidur kita berkualitas. Nggih, pripun? Pengulangan yang 3 kali itu termasuk bacaan 3 qul atau cuma gerakan saja?
Semua Pak, dari awal. Dari awal menggabungkan tangan, kemudian ditiup, baru membaca 3 kul niku, kemudian kepala semua 3 kali. Dari awal lagi. Yang keempat Bapak Ibu, tidur dengan mematikan lampu. Niki pun terbiasa napa dereng Bapak Ibu? Nyarene lampune padang napa gelap-gelapan? Bapak Ibu saudara bahagia, ini ada satu hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Nabi Muhammad SAW bersabda, la tatrukun nar fi buyutikum hina tanamun. Jangan biarkan api di rumah kalian, api itu maksudnya api yang menyala, ketika kalian sedang dalam keadaan tidur. Loh niku kan api Pak, nah, ini kan listrik kan, benten. Nah, kadang-kadang ada pertanyaan begitu Pak. Nah, Bapak Ibu saudara bahagia, ini ada satu hadis lagi. Ceritanya hadis ini di zaman Rasulullah ada rumah yang kebakaran Pak di Madinah. Ihtaraqa buyutan bil Madinah. Ada sebuah rumah di Madinah yang terbakar. Ala ahlihi minal lail, di suatu malam. Fahudditsa sya'nihimun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian cerita itu sampai ke telinga Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah bersabda, inna hadhan nar innama hiya aduwwulakum. Ketahuilah bahwa api itu adalah musuh bagi kamu. Fa idza nimtum, apabila kamu tidur, fa atifuha ankum, maka padamkanlah api itu. Tadi niki kebakaran karena apa? Wonten api nggih. Nek zaman sekarang nek kebakaran seringin apa Bapak Ibu? Nah, sidik-sidik konslet listrik nggih. Meskipun mungkin ada yang sengaja membakar, tapi wah, yang disalahkan mesti listrik. Dan saya tanya sama teman saya yang di PLN, Mas, kebakaran-kebakaran tuh kok kenapa yang disalahkan listrik sih Mas? Ya memang sekarang yang memungkinkan terjadi kebakaran itu adalah konslet listrik. Tadi ini hadisnya ke atas, di atas ini karena api Bapak Ibu, nggih. Kata Rasulullah ini ketika kamu mau tidur jangan biarkan api itu menyala. Hadis yang kedua, ada rumah yang kebakaran di zaman Rasulullah karena apinya masih menyala. Tapi zaman sekarang terus wonten sing pakai penerangannya pakai api Pak. Penerangannya kan pakai listrik semua gitu. Ya Bapak Ibu, ini memang ada perbedaan pendapat ulama. Wah, jangan disamakan listrik sama api. Kita tidak masuk ke perdebatan itu, tapi Bapak Ibu, nyun sewu, ada dari segi ilmiahnya wonten Bapak Ibu. Dari segi ilmiahnya apa? Ketika kita tidur dengan mematikan lampu, niki berperan penting meningkatkan hormon melatonin Bapak Ibu. Hormon melatonin itu untuk apa sih? Hormon melatonin itu untuk penghasil kekebalan tubuh manusia. Jadi ketika kula panjenengan nyari lampunya mati dalam keadaan gelap, niki hormon melatonin kita ini meningkat Bapak Ibu. Daya tahan tubuh kita semakin meningkat. Menawi kula panjenengan kok uripe prak mawon. Nah, ini berarti daya tahan tubuhnya lemah. Nah, untuk meningkatkannya apa? Hormon melatonin ini harus dinaikkan. Salah satu caranya nopo? Tidur dalam keadaan gelap.
Tadi hormon melatonin itu berproduksi ketika lampu itu dimatikan, Pak. Dan ternyata ketika lampu dimatikan itu, ini hasil penelitiannya, orang itu lebih cepat terlelap tidur, Pak. Nah, Bapak Ibu saudara berbahagia, nah, ini luar biasanya, Pak. Hormon melatonin itu diproduksi mulai jam 8 malam sampai jam 2 malam, Pak. Makanya kenapa kok Rasulullah tadi bar isya niku terus nyari? Ini ternyata rahasianya, Pak. Hormon melatonin itu diproduksi dari jam 8 sampai jam 2. Sehingga ketika kita dalam keadaan kondisi istirahat tidur, hormon melatonin itu maksimal kerjanya. Ini luar biasa, Pak. Jam 2 ketika hormon melatonin itu menurun, kemudian gantian hormon kortisol yang naik. Hormon kortisol ini kenapa? Hormon yang memacu stres kita, Pak. Sehingga Bapak Ibu, hormon kortisol itu, hormon stres itu harus ditekan, harus direduksi. Pripun carane? Ya kita bangun. Ketika hormon kortisol itu berproduksi, kok kita dalam keadaan tidur, berarti tambah stres. Makanya nyuwun sewu Bapak Ibu, orang yang terbiasa bangun malam untuk tahajud, sedikit sekali, jarang sekali yang stres. Karena apa? Ketika hormon kortisol itu berproduksi, dia dalam keadaan bangun, beraktivitas. Niki Bapak Ibu rahasianya. Pripun nek kados niki mangke jam nginjang jam kalih badhe tetep tidur mau badhe bangun. Luar biasa nih, Pak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu saudara bahagia, ini kita sudah ketemu satu tadi napa pola tidur Rasulullah. Yang pertama wudu rumiyin. Wah, baru tadi sudah lupa, Pak nggih. Wudu rumiyin. Yang kedua napa? Mengibas-ibaskan tempat tidur. Yang ketiga ndonga. Yang keempat matikan lampu, nggih. Yang terakhir Bapak Ibu, posisi tidur. Selama ini posisi tidur kita pripun Bapak Ibu? Melumah, atang-atang, napa tengkurap, napa miring? Bapak Ibu nyuwun sewu, berdasarkan dari hadis ini, hadis dari Al-Bara' bin Azib, Rasulullah SAW bersabda, "Idza ataita madja'aka," apabila kamu kok mau mendatangi tempat tidurmu, fatawadda wudu'aka lis-shalah, maka hendaknya kalian berwudu seperti kalian wudunya mau salat. Tsumma taji ala shikkital aiman, lalu berbaringlah kamu pada sisi kanan badanmu. Sisi kanan sing pundi Bapak Ibu? Berarti miringnya pundi? Kanan. Niki, kalau kita mau mengikuti sunnah, ketika kita tidur miringnya ke kanan. Terlontang boleh enggak? Boleh. Miring kiri boleh enggak? Boleh. Tengkurap boleh enggak? Enggak boleh Bapak Ibu. Ada dua hadis terkait dengan tidur dengan tengkurap. Hadis yang pertama, ketika Rasulullah masuk ke Masjid Nabawi, ada salah satu sahabat yang tidur tengkurap, Pak. Kemudian oleh Nabi dibangunkan dengan kaki beliau. Oh, mboten ditendang, mboten. Kudik. Terus bangun sahabat tadi. Ternyata yang bangunnya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW
mengatakan kepada sahabat itu, kamu tidurnya jangan seperti itu. Kemudian Bapak Ibu saudara berbahagia, ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, Rasulullah masuk ke Masjid Nabawi, ada sahabat yang tidur tengkurap. Niki, dari hadis ini berarti kita tidur di masjid boleh nggak Pak? Kita tidur di masjid boleh mboten? Boleh. Tapi ampun pas Jumatan ya. Ini ada, Masya Allah, ada hasil survei kecil-kecilan Pak. Kenapa kok Jumatan itu banyak sekali yang tidur? Satu, mereka menjawab materinya nggak menarik. Yang disampaikan itu aja. Yang kedua, mereka mengatakan membosankan. Yang ketiga yang mencengangkan Pak, ada yang menjawab khutbah itu tidak penting. Ini Insya Allah ya, ini monggo itu sebagai kritik kita sebagai yang sering khotib ya, ketika kita khotib di khutbah Jumat ya, cari materi yang menarik, yang jangan itu saja, sehingga membuat jamaah itu mendengarkan betul. Nah, kembali Bapak Ibu tadi, hadis yang kedua, ada sahabat yang tidur di dalam Masjid Nabawi, kemudian tidak dibangunkan oleh Rasulullah. Tapi Rasulullah kemudian mengatakan kepada sahabatnya yang tidak tidur, mengatakan, "Ala uhabbirukum, mau nggak aku habarkan kepada kalian bagaimana tidurnya penduduk neraka?" Terus kata sahabat, "Iya, bala ya Rasulullah." Nah, seperti itu. Insyaallah. Makanya Bapak Ibu monggo, kalau ada di antara kita yang masih punya kebiasaan tidur sambil tengkurap, mulai sekarang dirubah. Jangan lagi tidur sambil tengkurap. Kemarin ada Bapak Ibu di dekat tempat kami, bayi umur 10 bulan. 10 bulan tuh biasanya kan pun mulai mengkurap nggih. Dia sudah dimandikan, tidur, kemudian ibunya gantian mandi. Kemudian setelah mandi, bayinya sudah tengkurap. Ketika dibalikkan, loh kok biru semua? Dibawa ke rumah sakit, ternyata sudah meninggal Pak. Insyaallah. Bapak Ibu saudara berbahagia, hikmahnya ketika kita tidur miring ke kanan nopo? Bapak Ibu, salah satunya adalah posisi jantung kita itu ada di kiri. Ketika kita miring kanan, berarti jantung itu tidak tertindih dengan organ lain. Kemarin beberapa waktu lalu saya ketemu sama Prof. Wida di Harapan Kita. Beliau mengatakan, "Mas, dulu jenengan pernah mengatakan Rasulullah itu tidur miringnya ke kanan." Oh iya. Terus dia menjawab, bilang, "Pasien saya yang saya pasang stent, pasang cincin, kemudian pasien yang saya bypass, itu ketika saya tanya, dari 50 pasien, 43 pasien terbiasa tidurnya tengkurap Pak." Insyaallah. Makanya tidak ada satu hadis pun, sunnah pun yang tidak bermanfaat. Semua pasti bermanfaat. Terakhir Bapak Ibu, dengan kita nyun sewu belajar sedikit demi sedikit hal-hal yang berhubungan dengan akhlaknya Rasulullah. Ini tidur ini kan termasuk akhlaknya Rasulullah. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah untuk bisa melaksanakan syariat-syariat yang sudah dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semua diberi kekuatan oleh Allah, diberi petunjuk oleh Allah untuk bisa menjalankan itu semua, diberi petunjuk pada jalan yang lurus, jalan yang benar,
jalan yang penuh dengan kenikmatan, bukan jalan orang-orang yang sesat, bukan pula jalan yang dimurkai. Mudah-mudahan hidup kita hidup yang manfaat, dan akhir hidup kita mudah-mudahan husnul khatimah. Monggo Bapak Ibu, kita tutup kajian pada pagi ini dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya kula ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.